tapi alur berpikirnya seperti itu. Katakanlah misalnya acara yang jam 7 geser menjadi jam 10 gitu misalnya, ya pada akhirnya berdampak pada operasional tertentu yang kemudian itu menjadi sulit banget dinavigasi. Belum lagi ketika kemunduran itu berdampak pada penerbangan pesawat gitu. Belum lagi berdampak pada penyewaan genset dan lain sebagainya gitu. Jadi script di dalam konteks ini, rundown salah satunya itu menjadi satu pegangan yang utuh. Walaupun sebenarnya sebagai sebuah peristiwa, festival itu sendiri kan sebenarnya terdiri dari banyak sekali improvisasi gitu. Tapi improvisasi yang dibatasi oleh skrip-skrip ini tadi gitu. Nah, tapi kalau festival Bali Jani terlalu terbatas gitu ya. Hampir 3 kita disuruh latihan, ya gimana setting lampu, gimana setting sound gitu. Ini sebenarnya kontemporer apa enggak sih gitu kan, jadi sulit banget. Dan kalau misalnya bicara soal itu ya, untung aja teman-teman yang kita ajak kolaborasi itu paham gitu, udah diberi semacam prakondisi itulah. Jadi kondisi ini akan seperti ini. Ya tetap aja ada perasaan nggak enak gitu kan ya. Masa pentas sampai 3 baru bisa gladi bersih, itu sulit lah kita bayangkan. Bayangkan aja teman-teman mau, barangkali ini sama ya, teman-teman mau pameran tapi masuk gedung itu hampir 3 jam gitu ya. Ya gimana caranya display lukisan, gimana caranya gitu ya. Pernah. Ya ruang-ruang kecil seperti ini kan sebenarnya jadi cara kita berdialog atas situasi formal yang sebenarnya dibekukan tapi dia nggak matang gitu. Dia beku sebelum matang, dihidangkan sebelum matang gitu. Kalau telur setengah matang mah kita bisa menikmatinya. Ini kayak masih utuh gitu, masih beras gitu rasanya. Nah, hal yang lain itu kan ada strategi-strategi tertentu, ini aku sebutin aja nggak terlalu gini ya. Kayak hospitality gitu, itu menjadi salah satu menjadi concern ya gitu, kayak menciptakan kenyamanan terhadap ruang gitu, terhadap situasi ruang. Kayak undangan menjadi satu cara, menjadi satu strategi. Isu ini mau dipercakapkan kepada siapa sih gitu. Ya kayak kasus The Voices of Tercak kemarin itu jadi satu ruang satu penciptaan kami bersama di Mulawali, dengan beragam perspektif, kemudian mencoba mengundang kawan-kawan gitu yang sekiranya relevan dengan percakapan ini, atau kayaknya ini mesti mendengar gitu juga situasi ini gitu. Karena di Ubud Food gitu kemarin menjadi provokatif gitu, tetapi di sisi lain kayak aku juga mempermasalahkan estetika dari pertunjukan itu gitu. Ya sebagai pertunjukan walaupun dia membawa isu juga tetap membawa beban estetika kan gitu. Jadi kayak punya persoalan estetika juga gitu. Ada hal-hal gitunya lah gitu. Dan gagasan atas peristiwa yang dirancang untuk apa. BIPAT itu misalnya seperti BIPAT itu dia justru menjadi ruang untuk benar-benar ruang intim yang mempertemukan antar gagasan, antar platform gitu. Justru membuka ruang kayak kami harapkan distribusi pengetahuan itu terjadi di sana dalam bentuk obrolan kecil, percakapan dan sambil mabuk gitu misalnya. Tapi setelah latihan lah gitu ya, setelah acara kita sambil mabuk ngobrol ya silakan lah gitu. Nggak ada soal sih. Karena manajemen seperti ini kan kita nggak hanya sedang melayani peristiwa nggak hanya sedang melayani materialitas di atas panggung kan gitu, tapi sebenarnya kita juga sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih kompleks, proyeksi orang yang hadir. Bahkan dalam hal tertentu aku mendefinisikan kerja manajemen itu sebagai kerja navigasi atas perasaan-perasaan tim gitu. Kadang-kadang kelelahan itu juga mesti dihitung, dramaturginya seperti apa acara itu gitu, dan lain sebagainya. Kompleks banget. Sebagaimana kita menghadapi teman kan, ketika dicuekin gimana, ketika ketika tiba-tiba ada perubahan signifikan bagaimana, hal-hal yang seperti itu. Iya ya gitu. Ini kayak kerja navigasi perasaan juga sebenarnya kerja manajemen ini gitu. Dan juga menimbang keberlanjutan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kesleo-nya aku pikir menjadi satu kesleo ya gitu. Misal
kita sampai mencik manggis gitu untuk mendapatkan dana ke apa namanya, ke pemerintah gitu. Ya padahal itu kan sebenarnya kalau kita runut itu kayak memang hak kita ya gitu, hak kita yang kemudian dijadikan menjadi sulit gitu, harus cium tangan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Itu kan kayak kenapa ya hierarkinya begitu tebal untuk mengakses apa namanya pendanaan ini gitu. Tapi di sisi yang lain, kerja di konteks teman-teman seniman itu justru sangat ingin menghindar dari cara-cara formal yang dilakukan oleh ini, maaf sekali lagi jadi biner gitu, pemerintah dan seniman gitu. Misalnya kayak kenapa ingin menghindar sekali dari cara kerja pemerintah ya gitu. Gimana kalau cara kerja pemerintah itu diletakkan sebagai satu material untuk mempercakapkan isu tertentu. Misalnya seremoni-seremoni itu kan kadang-kadang kita juga hindari gitu. Enggak sih, ini sangat seremonial, kayaknya seniman nggak butuh ini. Tapi kok rasanya ini juga penting karena apa yang dilakukan oleh pemerintah itu kan benar-benar menyusup dalam tulang sumsum tulang belakang kita ya gitu. Katakanlah setiap hari Senin aja kita upacara bendera kan, dan itu dilakukan berapa tahun itu dilakukan. Gimana kita nggak hafal Indonesia Raya gitu. Ada sesuatu yang sebenarnya terdoktrin gitu, dan diam-diam ada di dalam diri kita. Gimana ya kalau hal itu kita sadari kemudian kita manfaatkan aja itu sebagai satu material untuk mengatakan sesuatu yang lain gitu. Misalnya dalam artian yang lain, gimana kalau kita bajak aja cara itu gitu, dengan mendatangkan siswa-siswa. Kok kayaknya nggak dosa-dosa amat mendatangkan siswa ya di dalam peristiwa ini. Toh juga kita menampilkan sesuatu untuk memang mempercakapkan atas kebalian, mempercakapkan isu tertentu gitu. Kok kadang kita menabungkan hal itu ya gitu. Aku rasa enggak deh gitu. Bajak aja cara itu, pakai aja gitu untuk mengatakan sesuatu yang lain yang lebih besar. Dan nah itu tadi kalau misalnya kita mempercakapkan Bali gitu misalnya, manajemen Bali, kalau kita meletakkan Bali itu satu meja dengan pengetahuan kontemporer, dengan filsafat, dengan dengan manajemen atau lain sebagainya, barangkali Bali itu justru akan saling memantul dengan pengetahuan yang lain. Tapi persoalan yang lain itu kadang-kadang kita diam-diam meletakkan Bali itu terlalu tinggi sehingga dia nggak bisa bercakap-cakap gitu, terlalu adiluhung lah gitu. Karena ataupun belajar ke Bali maka kita nggak usah belajar ke Barat gitu. Itu kan kayak logika falasi yang apaan tuh gitu kan ya. Karena Walter Space juga berproses di Ubud, maka kita nggak usah belajar Eropa, atau dia aja belajar ke Bali gitu. Iya gimana tuh gitu cara berpikir yang semacam itu gitu. Kadang-kadang meletakkan Bali itu terlalu tinggi. Gimana kalau dia sejajar ya gitu. Nah, kalau di dalam kerja pertunjukan misalnya aku melihat kan kenapa Bali itu bisa menjadi gampang banget diinstal di ruang-ruang pertunjukan tertentu gitu. Dia sebagai sebuah pertunjukan tumbuhnya begitu organis gitu. Dan orang-orang pertunjukan tradisional dalam tanda kutip itu kan sebenarnya sudah mengalami pendisiplinan tubuh yang begitu mapan, sehingga ketika dia diinstal di ruang-ruang tertentu udah gitu saja langsung blend gitu. Sementara kesenian pertunjukan yang modern ini dia kadang-kadang justru menghindari strateginya berbeda 180 derajat dengan strategi yang seperti itu gitu, sehingga dia membutuhkan ritme yang lain. Gimana ya kemudian menavigasi pengetahuan atas manajemen Bali ini, pertunjukan Bali ini dengan hari ini ya gitu. Itu menjadi satu cara berpikir atau satu kekayaan berpikir ya gitu, aku pikir gitu, yang juga mesti memantul dengan yang lain, dengan manajemen yang lain juga gitu. Bayangin aja, secara keuangan Bali itu misalnya sudah termanage gitu. Kita begitu masuk rumah orang itu udah ketemu Bali Dahin atau ketemu Bali Delon. Kita tahu Bali itu kan di satu sisi dia kayak Indomaret ya. Ketika kita masuk Indomaret, kita udah tahu tuh, diam-diam kita udah tahu toiletnya di mana, tempat sampo di mana, tempat dapat kayak Indomaret itu loh. Kalau masuk ke rumah Bali juga seperti itu kan.
oh dapur pasti di sana, kalau pelinggih di sana, kerajaan di sana, dapur di sana tuh gitu. Balik lagi di sini gitu, kayak udah hafal gitu. Di ruangnya itu kita udah kenal dengan baik. Tapi ketika kita mengalami modernisasi seperti sekarang yang ternyata banyak perumahan, ternyata ruang kita benar-benar berubah gitu, tidak ternavigasi dengan baik seperti Bali saat ini yang penuh dengan persoalan ini gitu. Kalau beli Dewas meributkan soal kabel gitu, aku juga pengen meributkan yang lain. Jalan itu nyebelin banget sebenarnya, nyebelin gitu. Ruangan di Bali ini kan tidak ternavigasi dengan baik ya gitu. Kemudian kita nuntut ke siapa ya? Dan gimana kita mendialogkan ruang yang dia tradisi, dia desa banget gitu, tetapi dia juga kota. Kalau istilahnya teman-teman di grafis itu Bali itu adalah urban village gitu ya. Urban village itu jadi term yang sangat menarik. Global village. Ya udah, aku ubah dikit ya. Jadi urban village itu jadi term yang sangat menarik. Dia seolah-olah dipaksa untuk bertemu tapi nggak bisa berdialog juga gitu, tapi sulit melakukan dialog. Bahkan kita dengan Canggu gitu kadang-kadang juga merasa kikuk banget tubuh kita. Canggu juga kayak orang-orang Rusia kadang-kadang merasa menyelamatkan kita. Ada gap-gap yang seperti itu gitu. Di mana ya posisi pengetahuan kita hari ini ya atas keruangan ini gitu, atas kerja manajemen hari ini ya gitu. Jadi sekali lagi aku minta maaf karena kedatanganku sekarang ini tidak menjawab pertanyaan itu gitu. Tapi mohon bantuan teman-teman sekalian yang hadir di sini untuk bareng-bareng memikirkan itu. Itu dulu sih kayaknya ya. Mohon maaf sekali tidak terstruktur, jadi kayak kacau pembicaraannya jadi semacam ini. Mohon maaf sekali gitu. Barangkali kita bisa percakapkan lebih panjang lah sekarang. Itu aja dari aku. Terima kasih.